Assalamualaikum. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Berikut saya akan mempresentasikan mengenai pentingnya dilakukan penyelidikan tanah dengan baik dan menggunakan sampel tanah yang baik. Mengapa para engineer perlu melakukan penyelidikan tanah? Kita perlu melakukan penyelidikan tanah untuk mengetahui kondisi suatu tanah dari suatu lokasi yang akan diuji tanahnya di lab maupun di lapangan. Maka dari itu perlu dilakukan penyelidikan tanah. Penyelidikan tanah ini dilakukan karena jenis setiap tanah itu berbeda-beda, baik dari jarak 100 meter itu berbeda-beda. Karena untuk membuat suatu fondasi itu harus sesuai dengan kedalaman mencapai tanah yang keras. Nah, dalam suatu penyelidikan tanah yang dilakukan untuk mengklasifikasikan dan menilai kondisi tanah di lapangan yang biasanya dapat diperoleh dengan cara menggali lubang secara langsung di permukaan tanah yang disebut dengan lubang uji atau test pit, maupun dengan cara pengeboran tanah. Nah, dari penyelidikan tanah ini terdiri dari 3 tahap, yaitu pengeboran atau penggalian lubang uji dan pengambilan contoh tanah atau sampling. Pengujian contoh tanah ini dilakukan di laboratorium atau di lapangan. Nah, dalam membantu penyelidikan tanah untuk mengetahui jenisnya itu diperlukan suatu alat, yaitu alat bor ataupun sondir. Alat sondir ini diberi simbol S, sedangkan untuk bor diberi simbol DB. Pengujian tanah itu terbagi menjadi 2, yaitu penyelidikan tanah dan pengujian laboratorium. Yang pertama, penyelidikan lapangan. Penyelidikan lapangan ini adalah penyelidikan terhadap lingkungan dan tanah pada lokasi rencana bangunan. Yang dimaksud dengan penelitian lapangan bukan hanya penyelidikan tanah, tetapi juga termasuk penelitian-penelitian lain yang mungkin bisa memberikan keterangan tambahan yang berguna bagi si perencana. Misalnya, bangunan tidak boleh runtuh akibat gaya geser atau penurunan tanah, bendung tidak boleh bocor atau bergerak, dan lain-lain. Yang kedua, pengujian laboratorium. Untuk mendapatkan ketelitian yang lebih akurat, maka diperlukan pengujian di laboratorium guna mendapatkan data tentang jenis dan sifat tanah baik dalam keadaan asli maupun akibat adanya pembebanan. Berikut adalah jenis pengujian di laboratorium. Pengujian di laboratorium itu yang pertama, kita menentukan sifat fisik tanah atau indeks propertiesnya. Sifat tanah dalam keadaan asli yang digunakan untuk menentukan jenis tanah. Yang kedua, sifat mekanis tanah atau engineering properties. Sifat tanah jika memperoleh pembebanan dan digunakan sebagai parameter dalam perencanaan fondasi. Sifat fisik tanah ini misalnya kita bisa lihat dari warna tanah, apa dia coklat ataupun kemerahan. Sedangkan untuk kondisi mekanis tanah ini kita dapat melihat dari kekuatan tanahnya. Nah, secara umum pengujian tanah yang dilakukan yang pertama itu penyelidikan di lapangan. Itu meliputi seperti yang saya bilang tadi, ada sondir dan bor. Sondir, bor, yang ketiga adalah percobaan kerucut pasir atau sand contest. Sand contest ini kita ujinya tuh di lapangan. Jadi kita membuat lubang seperti lubang galian berbentuk diameter sebuah lingkaran yang digali dan menggunakan kerucut pasir. Habis itu di dalam lubang kerucut pasir ini kita menggunakan kerucut. Setelah itu alat kerucut pasir ini diketuk-ketuk
dan masuk ke dalam lubang tersebut yang sudah digali. Setelah itu, sampel yang akan kita ambil itu tanah galian dan hasil dari berat tanah galian dan berat dari pasir yang masuk ke dalam lubang tersebut. Yang kedua, pengujian di laboratorium. Yang pertama itu pengujian sifat fisik tanah atau indeks properties meliputi kadar air atau water content, berat jenis tanah atau spesifik gravity. Yang ketiga, berat isi atau density. Yang keempat, batas-batas Atterberg limit. Batas-batas Atterberg limit ini terdiri dari batas cair, batas plastis, dan batas susut. Adapun pelengkap seperti PI dan LI. LI itu kita bisa hitung dari hasil batas-batas Atterberg ini. Yang kelima, pemeriksaan gradasi atau gradation analysis. Pemeriksaan gradasi ini yang dimaksud dengan ada dua jenis, yaitu kita bisa menggunakan sieve analysis dan hydrometer analysis, di mana hydrometer analysis ini kita bisa uji di mana setelah pengujian sieve analysis itu yang lolos saringan 200 atau yang berada di pen. Jadi yang berada di pen itu kita bisa uji di hydrometer analysis. Berikut adalah pemeriksaan sifat mekanis tanah atau engineering properties. Itu meliputi konsolidasi atau consolidation. Yang kedua, kuat tekan bebas atau uniconfined compressive strength test. Yang ketiga, kuat geser langsung atau direct shear test. Yang keempat, percobaan pemadatan atau compaction. Yang kelima, CBR laboratorium atau laboratory CBR. Berikut adalah tabel standar dan tujuan. Yang pertama, di lapangan. Dari jenis pengujian sondir, hand boring, dan SENCON itu memiliki standar. Standar yang digunakan adalah standar ASTM. ASTM ini standar dari Amerika. Di mana yang kita ketahui kan standar kita di Indonesia kan menggunakan SNI, sedangkan di sini sama saja. Cuman kita menggunakan standar ini, standar Amerika atau standar ASTM. Untuk jenis pengujian sondir atau CPT memiliki standar ASTM D344186. Tujuan untuk mengetahui tingkat perlawanan tanah terhadap tekanan konus dan lekatan total. Yang kedua, hand boring menggunakan standar ASTM D145280 dengan tujuan untuk mengetahui jenis dan struktur tanah secara visual. Yang keempat, SENCON yang seperti yang saya jelaskan tadi, SENCON ini sesuai dengan standar ASTM D1555664 yang bertujuan untuk mendapatkan nilai kepadatan di suatu lapangan. Nah, untuk standar di laboratorium, ini ada beberapa jenis pengujian. Yang pertama itu water content, specific gravity, unit weight atau Atterberg limit, unconfined, compressive searage, consolidation test, direct shear test, safe analysis, analisa hydrometer, compaction test, laboratory CBR test. Nah, untuk water content ini menggunakan standar ASTM D21690 dengan tujuan untuk mengetahui kondisi kelembapan contoh tanah asli. Yang kedua, specific gravity ASTM D85491
dengan tujuan untuk mengetahui berat jenis suatu tanah. Berat jenis ini disimbolkan dengan GS. Untuk unit weight ini berstandar ASTM C29 untuk mengetahui berat persatuan volume. Sedangkan Atterberg berstandar ASTM D431884 bertujuan untuk menentukan batas plastis, batas cair dipakai untuk klasifikasi tanah berbutir halus. Untuk jenis pengujian unconfined compressive shearage berstandar ASTM D2166 bertujuan untuk mengetahui kekuatan tekanan bebas tanah kohesif pada kondisi tanah asli maupun dipadatkan atau dibuat. Yang berikutnya consolidation test berstandar STM D243591 dengan tujuan untuk mengetahui sifat-sifat pemampatan tanah pada saat dibebani. Berikutnya direct shear test berstandar STM D3080 dengan tujuan untuk mengetahui besarnya kekuatan tanah terhadap gaya horizontal. Shift analysis berstandar STM D421 dengan tujuan untuk mengetahui distribusi ukuran butiran tanah. Yang berikutnya analisa hidrometer berstandar ASTM E100 dengan tujuan untuk menentukan distribusi dari butiran tanah yang memiliki diameter lebih kecil atau yang lolos saringan 200. Yang berikutnya compaction test. Compaction test ini berstandar STM D698 yang bertujuan untuk mencari berat jenis kering maksimum pada kadar air optimum dari suatu contoh tanah yang dipadatkan. Berikutnya laboratorium CBR test berstandar STM D1883 bertujuan untuk mendapatkan nilai CBR pada kepadatan dan kadar air tertentu. Nah, dari pengujian laboratorium nanti akan didapatkan beberapa parameter tanah di mana parameter tersebut termasuk indeks properties yang akan digunakan untuk mengklasifikasikan jenis tanah tersebut dan memengaruhi engineering properties pada tanah tersebut. Jadi dalam penelitian ini, pengujian parameter tanah dilakukan di laboratorium, contohnya itu pengujian kadar air, pengujian batas-batas Atterberg, pengujian berat jenis atau specific gravity, pengujian shift analysis atau uji saringan, serta pengujian hidrometer atau hidrometer analisis. Pengujian-pengujian ini akan kita gunakan untuk mengklasifikasikan jenis tanah yang akan kita klasifikasikan. Berarti kesimpulan dari presentasi ini, pengujian laboratorium digunakan untuk mencari nilai-nilai dari parameter-parameter tanah, indeks properties, dan juga untuk mencari nilai engineering properties yang akan digunakan dan dikorelasikan dengan pengujian atau penyelidikan yang ada di lapangan, seperti boring dan sonder, di mana nantinya kita akan mendapatkan klasifikasi jenis tanah dan kondisi tanah yang diperlukan sehingga kita sebagai engineer akan dapat melakukan perencanaan dan perhitungan keperluan fondasi pada bangunan yang akan dibangun di area tanah tersebut. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai pentingnya suatu penyelidikan tanah. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Untuk selebihnya saya ucapkan terima kasih.